Kayak tahu nggak tatapan kayak hate look gitu, kayak ih kamu ngapain di sini? Nggak, aku nggak pernah ada kayak gitu kan. Kamu pakai hijab langsung mereka kayak cancelled atau kayak gitu ya? Ya ada aja Ada ngelihat dari kamu penampilan atau kamu pakai hijab atau ada. mempertanyakan gitu, tapi Hi guys, welcome back to my channel with me Aurora Camarga, orang Indonesia yang tinggal di New Zealand. So today I'm going to have my friend join with me in this video and to answer all of your questions that have been asking to me a long time ago since I've been starting my YouTube video about how to live in New Zealand as a Muslim, especially if you're wearing a hijab. So I have a good friend here and her name is Anggia. She moved here a long time ago with her family and she's wearing a hijab. Her kids also wearing a hijab. And I'm going to talk in Indonesia and we're going to have like a subtitle in there in English so it's easier for you to understand. Without further ado, so let's call Anggia. Oke, kayaknya kita mulai ya. Jadi Anggia ini salah seorang umat muslim yang tinggal di New Zealand. Jadi seperti yang kalian tahu, kalian udah tanya banyak banget dari pertama aku bikin video, tapi karena aku nggak terlalu kenal banyak orang yang memang pakai hijab sehari-harinya, dan Anggia ini emang pakai hijab sehari-hari, dan juga di anaknya yang 1, 2, ya 3 sekarang masih baby lah ya, pakai hijab juga ya. 3 baby. Yang pertama udah pakai dia. Iya. Oke, kita udah ada Anggia di sini. Mungkin Anggia mau cerita dulu ya. Anggia udah di New Zealand tuh berapa lama? Dari 2014, berarti berapa tuh? Dari September 2014. 2014, 9 9 tahun. Udah lama banget ya. Tapi waktu Ya. pertama kali kamu ke sini itu emang udah bawa anak? Iya, yang pertama. Yang anak yang pertama, yang ke-1. Oh iya. Oke, kayaknya aku mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Kan sekarang kamu udah kerja ya? Udah. Waktu kamu pertama kali cari kerja itu kira-kira ada kesulitan nggak dengan pakai hijab? Kalau masalah itu gimana ya aku ngejelasinnya? Kalau kalau kerjaannya yang memang banyak, yang memang imigran yang kerja yang kayak di Kiwi Fruit kayak gitu kan, itu etnik mana aja pasti diterima. Karena mereka butuh pegawai yang banyak. Tapi kalau untuk kerja-kerja yang formal, yang beneran kerja gitu, yang itu biasanya lebih ke mereka ngelihatnya lebih ke backgroundnya, pendidikannya. Itu mayoritas harus lulusan New Zealand. Iya. Jadi harus disetarakan sama New Zealand gitu. Ada temenku yang dia pakai hijab juga. Dia Pakistan tapi dia warga negara Inggris. Oh ya. Tapi dia tinggal di sini, dia pakai hijab dan dia itu lulusan sini, hukum New Zealand. Oh ya. Dia kerja di bawah pemerintah. Oh ya. Jadi kerjanya formal dan juga di bawah pemerintah ya. Iya, dan dia berhijab juga. Jadi Gitu. intinya sih nggak akan, kalau misalnya nyari kerja tuh nggak susah, dan orang New Zealand tuh kebanyakan bukan ngelihat dari kamu penampilan atau kamu pakai hijab atau ada mempertanyakan gitu, tapi mayoritas enggak kok. Mereka open minded semenjak yang kejadian yang Christchurch itu. Iya. Mereka, buat aku melihatnya mereka lebih open minded sama. Jadi mereka tuh lebih kenal budaya kita gitu, lebih kenal budaya Islam. Jadi lebih terbuka lah ya, bukan yang kayak di film-film terus langsung kamu pakai hijab langsung mereka kayak cancelled atau kayak gitu ya. Iya, ada mayoritas ya, bener. Tapi waktu kamu ngelamar itu kamu nggak masukin foto kan? Karena kan memang kalau di New Zealand nggak terlalu masukin foto kan? Enggak, kita nggak masukin foto. Enggak, baik-baik aja di tempat kerjaku. Terutama kalau di tempat kerjaku kan memang multikultural semuanya. Jadi berbagai etnik tuh ada di situ. Jadi it's okay. Baik-baik aja.
Kayaknya ini udah agak menjawab ke pertanyaan yang kedua ya. Karena pertanyaan yang kedua itu kira-kira kerja apa yang lebih mudah didapat kalau pakai hijab? Apalagi kalau misalnya teman-teman yang baru datang ke New Zealand kan berarti mereka nyarinya yang entry level ya, kayak ke hospitality, kayak kiwi fruit, ya anything ya, yang that. gitu. Uh-uh. Yang tadi aku udah sebutin, kecuali kalau punya background yang bisa ya background apa ya, negara yang, kalau background dari Indonesia kayaknya susah ya. Bener, karena penyetaraannya beda. Susah, kecuali memang yang di bidang medis pun harus ada backgroundnya juga. Penyetaraan lagi di sininya di New Zealand ya. Nanti yang kurang tuh mereka dia harus ambil lagi course-nya itu, jadi nambah gitu. Iya, ini sama sih kayak aku juga waktu datang itu udah dibilangin kalau memang harus sekolah lagi kalau emang mau nyari kayak pengalaman kerja. Oke. Tapi kalau untuk kayak yang simple lah, kiwi fruit atau yang housekeeper atau yang gitu-gitulah, yang labor gitu, yang bener-bener gitu, itu mah gampang. Gampang banget. Gampang banget ya, nggak akan ada masalah ya. Jadi teman-teman yang mau datang nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Emang lagi pula kalau di bidang yang itu memang orang kiwinya tuh kan nggak mau kalau di sektor yang seperti itu, orang kiwinya nggak mau kerja di situ, jadi mereka pun cari pekerja itu ya memang bukan kiwi. Bener. Jadi kesempatannya lebih lebar di sana, ya kan? Oke, mantap. Sekarang kita ke yang ketiga. Ini kayaknya pertanyaan dari teman-teman kita itu tuh yang mereka tuh ngeliat TV mungkin kayak American series gitu loh, yang kayak mereka kayak suka dipandang sebelah mata di kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya mungkin ada kayak video yang bersebaran tuh kayak mereka pergi ke groceries, ke supermarket, lalu mereka kayak dilihat kayak atas dari bawah atau dipandang lebih beda. Pun aku masih kayak gitu. Kamu masih kayak gitu? Sampai sekarang pun masih, cuman mereka itu cuman lebih ke penasaran aja. Ini kok orang misalkan kayak lagi summer gitu, panas-panas, orang-orang pada baju pendek-pendek gitu, gimana gitu. Iya. Dari atas sampai bawah ketutup gitu. Terutama kalau anak kecil kan mereka nggak ngerti ya. Benar. Jarang gitu, apalagi di keluarganya gitu. Jadi kalau ngeliat tuh mereka ngeliatin gitu. Tapi kalau yang udah ngerti gitu, orang tua yang udah ngerti, apalagi terutama kalau orang-orangnya ini udah sering overseas gitu, jalan-jalan traveling ke luar negeri, mereka itu kan belajar budaya, mereka nggak akan aneh lagi kalau ngelihat kita. Jadi bukan kayak gitu tuh anak kecil. Tapi kalau orang dewasanya tuh nggak akan ngelihat kamu kayak tahu nggak, tatapan kayak hate look gitu, kayak ih kamu ngapain di sini? Nggak pernah ada kayak gitu kan? Pernah. Hampir ada aja. Kayaknya sih itu mah di mana aja mah ada aja sih yang kayak gitu mah. Iya, meskipun di negara Asia sendiri ya kan? Iya. Jangankan di Asia lah, di Indonesia sendiri kan ada aja yang kayak gitu. Bener. Jadi apa namanya, itu pasti ada minoritas, tapi kebanyakan sih ya lebih terbuka lah ya. Ada baik kok, ada baik orang-orangnya. Iya, kayaknya memang di sini sendiri apa ya, tahu sendiri New Zealand kan negaranya juga banyak etnik, di sini tuh banyak banget kan, beragam kan. Ada dari India, Indonesia, Malaysia, Cina, Korea, banyak banget kan. Jadi orang-orang Kiwinya juga ya udah biasa aja gitu. Mostly udah biasa. Kalau yang nggak biasa mah yang rasis aja, tapi jarang banget itu juga. Iya benar sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, kan kalau misalnya umat muslim kan sholat 5 waktu ya. Apalagi kalau kamu hijab kan kamu berarti lebih komitmen dari yang teman-teman yang pemeluk agama yang sama. Nah, karena kamu udah kerja dan anak kamu juga sekolah, ada nggak sih kayak diizinkan dari tempat kerja atau sekolah itu kayak tempat untuk beribadahnya? Dan juga kamu kayak gimana ngatur waktunya? Apa kayak kamu morning tea, kamu ambil waktu pas jam sholat atau kayak gimana? Kalau aku kan kebetulan kerjanya part time, jadi aku nggak akan sholat apapun aku nggak akan kelewat. Misalkan seiahnya aku overtime gitu dari jam yang seharusnya, ya aku kan bisa dijama
kalau kalau muslim lain udah tahu namanya jamak di sana apa gitu, di jamak. Jadi digabungkan gitu si sholatnya. Oh iya. Tapi ada juga cerita-cerita yang terutama di kota besar nih kayak di Auckland gitu kan, orang muslimnya banyak banget di situ ya. Ada si tempat kerjanya ini membolehkan si orang ini untuk sholat, bahkan si bosnya ini ngomong nih udah itu sana udah waktunya ini kamu itu gitu, udah ini misalkan yang lunch time udah waktunya lunch time, mungkin waktunya kamu sholat gitu. Ada yang kayak gitu juga, ada yang memang strict nggak bisa, ada yang kayak gitu juga. Terus kalau kayak suamiku kalau misalkan interview cari kerja atau gimana, dia pasti bilang pokoknya saya Jumat harus Jumatan, udah boleh gitu, ada gitu, mudah digampangkan gitu. Terus kayak anakku sekolah ada juga buat ininya break buat prayer roomnya, jadi grup untuk sholat, ada grup untuk sholat di sekolahnya juga ada, di universitas juga udah banyak yang kayak gitu. Iya. Kebetulan kalau aku kan di kota kecil ya, kita kan di kota kecil ya kan. Di kota kecil pun seperti itu. Kalau di kota besar tuh lebih mudah lagi. Lebih banyak lagi aksesnya tuh lebih banyak lagi. Tapi meskipun kamu di kota kalau, kecil, ya sorry. Kayak misalkan anak-anak yang laki-laki nih tiap hari Jumat harus Jumatan gitu kan. Itu sekolah-sekolah tuh udah pada tahu prinsipal-prinsipalnya. Sekolahnya tuh udah pada tahu, jadi guru-gurunya tuh udah pada tahu nanti tiba-tiba jam sekian mereka keluar sekolah untuk Jumatan, nanti balik lagi ke situ udah tahu. Iya. Jadi mereka udah tahu, udah terbuka, pokoknya gampang, dan bahkan di sekolah tuh ada prayer room-nya ya. Iya. Ada pertanyaan lagi nih. Sekarang kita ngomongin masalah makanan ya, makanan halal nih ya kan. Kan kalau negara barat itu kan emang lebih bebas ya makanannya. Kalau misalnya kita dari Indonesia kan banyak banget nih, memang udah kelihatan tuh halal atau enggak. Nah, kamu kalau memilah-milih makanan tiap hari, apalagi kalau misalnya makanan keluar ya, itu kamu taunya gimana gitu? Kalau misalnya itu tuh makanan halal, apa ada websitenya yang kamu bisa cek, atau ya kayak gimana sih? Dan banyak nggak? Kayak misalnya kita kan di kota kecil, menurut kamu banyak atau enggak? Kalau dibandingin sama aku pertama kali kesini 9 tahun yang lalu, sekarang itu lebih banyak barang-barang halalnya, yang ada halal cap halalnya ya, halal logonya gitu di itunya, di kemasannya. Tapi kalau misalkan nggak ada pun, jadi ada grup di Facebook gitu, itu ada informasinya tentang mana makanan yang halal, mana yang enggak. Jadi ada informasinya di Facebook. Itu membantu banget kalau buat aku ya. Jadi ini ternyata halal, ini enggak gitu. Terus dan bisa juga kita langsung tanya ke produsennya, kita email aja gitu. Produk ini halal nggak? Iya, produk ini halal suitable nggak? Atau misalkan suitable buat vegan atau vegetarian nggak? Tapi mostly mereka tahu halal itu apa. Jadi dengan kita ngomong hal suitable gitu aja, mereka udah ngerti, nanti mereka ngebalas gitu. Dan kalau aku tambahannya, kalau aku punya aplikasi, ada itu di Android atau di Apple Store. iOS, Apple Store, ada juga itu, jadi halal check. Jadi ke halal check tuh maksudnya gini kan, kalau kayak di kemasan tuh, di kemasan kan suka ada kode-kode ya. Iya, kayak barcode-nya ya. Iya, bukan barcode, kode-kode di ingredients-nya itu loh. Di ingredients suka ada kode-kode kan, misalkan berapa 471, emulsifier 471. Iya. Yang gitu-gitu ya kan. Nah, itu tuh bisa cek kita tinggal masukin kodenya, itu nanti keluar oh ini halal, ini haram, ini masbuh gitu. Jadi ada yang kalau buat aku itu membantu banget. Jadi kalau aku ada yang ragu nih, aku belum dapat informasi tentang satu produk nih, aku lihat dulu ingredients di belakangnya. Kalau kira-kira ada something yang meragukan, aku lebih baik nggak ambil gitu, sampai aku punya informasi yang benar gitu, yang pasti gitu. Keren.
gitu. Jadi semuanya pokoknya nggak bakalan susah lah ya untuk adaptasi hidup di sini karena susah. Malah jadi belajar sih kalau buat aku untuk makanan yang tadinya kalau di Indonesia main beli-beli aja, kalau sekarang tuh jadi belajar, jadi cari tahu gitu. Jadi bisa jadi nutrisionis malahan ya. Karena jadi tahu kan ini apa, ini apa, sekolah lagi. Udah nggak keotakan. Oke, ini great banget ya karena sampai ada app-nya juga, jadi bisa langsung cek kan. Ini bagus banget. Banyak aplikasi di itu, tinggal install. Banyak itunya macamnya gitu sih, aplikasinya tuh banyak banget macamnya. Terus kan kita di sini ada juga organisasi namanya Fians. Fians itu kalau di Indonesia kayak semacam apa ya? Mungkin MUI kali ya. Nanti di si Fians ini juga ada ininya list barang-barang halalnya. Tapi nggak semua. Itu memang yang si produsennya ini yang apa ya? Produsennya ini yang memang dicek gitu sama si Fians-nya. Oh iya ini halal itu. Jadi mereka kan mesti bayar gitu si produsennya ke Fians. Oh iya iya. Si Fians itu nanti ngecek gitu ini kehalalan atau enggaknya kan. Tapi barang-barang di luar yang ada di list Fians itu ya itu kalau aku ngeceknya dengan cara yang tadi aku sebut itu. Mungkin yang dari Facebook group itu atau dari halal checker itu. Iya. Gitu. Iya. Sama mungkin ya kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dapat sertifikat halal itu kan juga bayar dulu, ya, terus dicek. Ya. Tapi soalnya sertifikat halal di sini kan ada macam-macam, ada dari Fians, ada dari apalagi itu, ada macam-macam itu. Terus ada memang tricky ya untuk makanan ini, tricky kayak M&M, contohnya M&M. Kalau misalkan dari Cina, yang produsennya made by China, made in China, itu nggak halal, itu nggak suitable buat kita. Tapi kalau yang dari Australia halal. Padahal rasanya sama-sama aja. Gitu. Jadi emang tricky, tapi kalau buat aku sih jadi pengetahuan aja. Iya. Wih gila, berarti kamu waktu pertama kali pindah ke sini kamu ngecekin semua gitu dong ya? Awalnya enggak, tapi kesini-sininya ya aku cekin, tapi lama-kelamaan udah hafal? Aku jadi hafal aja, jadi hafal. Tapi dan memang kebetulan makin sini makin banyak juga sih barang yang halal. Iya. Pokoknya jadinya nggak susah lah ya. Kita sekarang ngomongin ke hal yang terakhir. Ini untuk temen-temen yang emang tuh selalu aja takut gitu loh kalau misalnya pindah, karena memang di Indonesia itu kan kita mayoritas banget kan umat muslim, yang di sini tuh kita jadi kayak minoritas gitu. Nah kira-kira ada nggak sih kayak di masjid itu kayak ada komunitas umat muslim yang bisa saling dukung atau bisa saling ya komunitas lah? Ada. Ini di Toranga kota kecil aja ada. Apalagi di kota besar lebih banyak lagi. Jadi nggak perlu takut. Kayak ada sering ini nggak kayak kumpul-kumpulnya nggak? Oh itu tergantung ya pertemanan. Maksudnya misalkan kan ya, teman si ini gitu, misalkan ngajak main gitu ya kayak gitu, gimana sih botram ya kayak gitulah. Apa sih? Tapi kalau untuk secara komunitas yang kayak gitu ada, misal kayak perayaan Idul Fitri gitu. Nanti kalau di sini gitu di kota sini tuh bisa perayaan Idul Fitri berapa hari setelahnya nanti ada gathering gitu, sama jadi family gathering gitu di mana gitu. Itu komunitas muslim semuanya di situ. Terus kadang tiap Ramadan tuh tiap iftarnya tuh selalu di masjid tuh tiap hari ada pasti di masjid iftarnya. Itu kan bareng-bareng juga makan gitu. Terus kalau itu di Toranga ya di sini. Kalau di kota besar mah lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya. Eventnya tuh lebih banyak lagi, lebih meriah lagi. Iya. Bahkan kalau di Auckland bahkan mereka sampai apa yang di Sky Tower itu. Oh iya. Kalau misalkan waktu Idul Adha tahun ini atau tahun kemarin ya. Kita kan buat muslim yang merayakan, mereka sampai apresiasi apa sih, mereka tuh sampai nyalain si ininya loh, si lampunya itu loh di Sky Tower itu. Menghargai
Menghargai ya. Kayak karena kalau di kota besar mah udah nggak aneh lagi sama muslim mah. Karena kan ada juga teman-teman kita tuh yang mau pindahnya itu langsung ke kayak Invercargill yang emang kecil banget. Tapi kan karena peluangnya lebih besar di sana, tapi mereka kayak takut kan. Ini peluang besar, tapi apakah mendukung kayak gitu? Di Toraja lebih kecil. Maksudnya Toraja kecil tapi ada aja. Udah ini sih apa ya? Kalau menurut aku semenjak yang si Christchurch itu, itu ya. Jadi benar-benar terbuka lah ya. Apa ya? Jadi lebih terkenal gitu. Jadi terkenal. Gitu, mereka lebih terkenal. Kalau misalkan ada yang anggap muslim negatif atau gimana ya pasti ada aja, tapi ya itu mah dari kitanya aja. Kita tunjukin aja yang benar gitu, kitanya baik gitu. Iya benar. Oke, kayaknya itu udah merangkum semua pertanyaan dari teman-teman kita. Jadi thank you so much Yanggi ya udah jawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang memang mau pakai hijab itu kalian nggak usah takut karena ada komunitasnya, pemerintah itu juga melindungi, ada masjidnya juga, pokoknya semua fasilitas komunitas semuanya lengkap, bahkan untuk makanan halal pun kalian bisa cek, ya kan? Iya, makin banyak, restoran juga banyak. Iya, restoran juga banyak. Jadi kalian nggak usah takut. Dan ini kita tinggalnya di kota kecil, apalagi di kota gede gitu. Lebih mengakomodasi lagi untuk kebutuhan itu. Ya nggak? Iya, betul. Wuhu. Oke, thank you banget ya Anggi ya buat waktunya. Ini kayaknya mau nidurin si kecil ya? Iya. Nangis. Oh my god. Oke. Ya udah. Oke, thank you Gi, thank you banget.